Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansa Putro, NIM 18060209. Saya dari kelas informatika pagi. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai fuzzy logic dengan metode Sugeno pada penentuan tipe diabetes mellitus. Pada rancangan status kasus sistem fuzzy mempunyai judul yaitu Fuzzy Logic Modeling Metode Sugeno pada penentuan tipe diabetes mellitus. Berikut ini desain membership function atau yang disebut fungsi keanggotaan pada kurva. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sugeno dengan dua indikator output yaitu diabetes 1 dan diabetes 2. Aplikasi yang telah dibuat menggunakan perhitungan secara manual dengan 3 studi kasus tugas Fuzzy Logic. Berikut ini merupakan 4 variabel input. Yang pertama usia. Usia merupakan salah satu faktor penentu dalam kasus tipe diabetes. Pada umumnya penderita diabetes tipe 2 adalah usia di atas 40 tahun atau tua, sedangkan untuk tipe diabetes 1 pada umumnya diderita oleh anak-anak dan dewasa. Oleh karena itu, saya membagi 3 indikator pada variabel input usia, yaitu tua, remaja, dan anak-anak. Pada variabel kedua yaitu kadar insulin rendah. Kadar insulin rendah juga berperan sebagai tolak ukur penentu tipe diabetes. Untuk penderita diabetes tipe 1 memiliki kadar insulin yang tinggi. Dalam hal ini, saya membagi variabel kadar insulin dalam 3 indikator, yaitu rendah, tinggi, rendah, sedang, dan tinggi. Variabel ketiga yaitu berat badan. Pada diabetes tipe 1 umumnya memiliki berat badan yang ideal, bahkan kurus, berbeda dengan penderita diabetes tipe 2 yang memiliki berat badan besar atau gemuk. Jadi, saya membagi variabel berat badan menjadi 3 indikator, yaitu gemuk, normal, kurus. Yang keempat, keturunan. Keturunan penderita diabetes 1 umumnya memiliki keturunan yang pernah mengidap penyakit diabetes, dan diabetes tipe 2 umumnya tidak memiliki keturunan yang tidak mengidap penyakit diabetes. Variabel keturunan memiliki 2 indikator, yaitu karier dan non-karier. Variabel usia terdiri dari 3 indikator tadi, yaitu anak-anak, dewasa, dan tua. Berikut ini adalah pengelompokan usia yang dijelaskan sebagai berikut. Anak-anak usia penderita di bawah 17 tahun. 2. Dewasa penderita memiliki rentang usia dari 17 tahun sampai 40 tahun. Tua penderita berusia di atas 40 tahun. Berikutnya adalah himpunan fuzzy variabel usia. Dari angka 0 sampai 100 yaitu nama himpunan anak-anak, trapesium. Dari 0 sampai 20, 0 sampai 40, domain 0 sampai 40. 0 sampai 100 dewasa, trapesium function 30, 50, 70, 30 sampai 70, dan seterusnya. Berikutnya adalah membership function untuk variabel usia. Pada gambar berikut yaitu kami mencoba membuat kurva dari MATLAB. Variabel usia memiliki semesta pemberian 0 sampai 100. Untuk itu pertama kali dilakukan yaitu mengisikan range pada MATLAB. Label pada membership function diganti menjadi anak-anak, dewasa, dan tua. Masing-masing membership function dengan tipenya sesuai dengan direncanakan semula. Terdapat 2 tipe pada kasus ini, yaitu segitiga dan trapesium. Masing-masing tipe merupakan perpaduan antara beberapa garis linear. Ini anak 1, 40 min X, 40 min 20, X kurang dari sama dengan 20, 20 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 40. Untuk yang 0, X lebih besar sama dengan 40. Dewasa, 0, X min 30 atau 50 min 30, 70 min X, 70 min 50, X kurang dari sama dengan 30 atau X lebih besar sama dengan 70. 30 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 50, 50 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 70, dan seterusnya. Variabel kadar insulin dibagi 3 indikator, rendah, sedang, dan tinggi.
Untuk kategori yang rendah, jika kecil dari 6 milimol per L darah, sedangkan kadar insulin dikatakan sedang jika berada di rentang 6 mmol per L sampai dengan 7 mmol per L. Tinggi kadar insulin dikatakan tinggi jika lebih besar dari 7 mmol atau L. Berikutnya adalah himpunan fasi variabel kadar insulin. Bisa disimpulkan yaitu pada kategori yang rendah itu memiliki model membership function yaitu trapesium, pada yang sedang segitiga, dan pada yang tinggi juga segitiga, dan memiliki parameter dan domain berikut. Berikut ini adalah gambar membership function untuk kadar insulin. Kadar insulin dapat dibagi menjadi 3 indikator, yaitu yang di himpunan sudah disebutkan kan. Terus sebagai berikut, yaitu sudah disebutkan di himpunannya. Jadi untuk perhitungan ukuran umur secara manual adalah sebagai berikut. Yang untuk rendah 1x kurang dari sampai dengan 20, 40 min x atau 40 min 20. 20 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 40. Untuk yang 0 X, jika X itu 0, jika X itu 0, maka X lebih besar sama dengan 40. 0 yaitu X kurang dari sama dengan 30 atau X lebih besar sama dengan 70, X min 30 atau 50 min 30. 30 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 50, dan seterusnya. Untuk variabel berat badan terdiri dari 3 indikator, yaitu gemuk, normal, dan kurus. Gemuk dikatakan gemuk, seorang penderita dikatakan gemuk jika body mass index lebih besar dari 25, dan untuk penderita yang normal antara 18 dan 25 dikatakan, dan untuk berat badan yang kurus memiliki body mass index lebih kecil dari 18. Itu adalah himpunan fusi, di mana untuk yang kurus memiliki model membership function trapesium, yang normal segitiga, yang gemuk dan segitiga. Berikut ini adalah parameter dan domainnya. Itu juga sudah dijelaskan kan tadi, yang gemuk, normal, dan kurus memiliki membership function. Yang gemuk itu tadi trapesium, yang normal segitiga, dan yang kurus segitiga. Variabel berat badan dibagi menjadi 3 indikator. Berikut ini adalah perhitungannya secara manual. 1 kurang dari sama dengan 20, 40 min X, 40 min 20, 20 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 40. 0 X lebih besar sama dengan 40, 0 X kurang dari sama dengan 30 atau X lebih besar sama dengan 70. Dan seterusnya. Berikut ini adalah rule aturan yang telah dihubungkan dengan N seperti penjabaran berikut. Rules pertama yaitu jika usia anak-anak dan kadar insulin rendah dan berat badan kurus, maka mengidap diabetes tipe 1. Rule kedua, jika usia anak-anak dan kadar insulin rendah dan berat badan normal, maka mengidap diabetes tipe 1. Rule ketiga, jika usia anak-anak dan kadar insulin rendah dan berat badan gemuk, maka mengidap diabetes tipe 1. Rule keempat, jika usia anak-anak dan kadar insulin sedang dan berat badan kurus, maka mengidap diabetes tipe 1. Rule kelima, jika usia anak-anak dan kadar insulin sedang dan berat badan normal, maka diabetes tipe 1. Rule keenam, jika usia anak-anak dan kadar insulin sedang dan berat badan gemuk, maka diabetes tipe 1. Rule ketujuh, jika usia anak-anak dan kadar insulin tinggi dan berat badan kurus, maka diabetes tipe 1. Rule ke-8, jika usia anak-anak dan kadar insulin tinggi dan berat badan normal, maka diabetes tipe 1. Rule ke-9, jika usia anak-anak dan kadar insulin tinggi dan berat badan gemuk, maka diabetes tipe 1. Rule ke-10, jika usia dewasa dan kadar insulin rendah dan berat badan kurus, maka diabetes tipe 1. Rule ke-11, jika usia dewasa dan kadar insulin rendah dan berat badan normal, maka diabetes tipe 1. Rule ke-12, jika usia dewasa dan kadar insulin rendah dan berat badan gemuk, maka diabetes tipe 1. Dan sampai rule 21, pada rule 18, jika usia dewasa dan kadar insulin tinggi dan berat badan gemuk, maka diabetes tipe 2.
dan seterusnya. Contoh perhitungan. Seorang pasien yang telah lama menderita diabetes ingin mengecek kembali tipe diabetes yang dideritanya orang tersebut berumur 43 tahun. Setelah diukur kadar insulinnya lumayan tinggi, bernilai 6,7 mmol per L. Pasien ini yang memiliki tubuh relatif kurus dengan BMI 19. Berdasarkan kasus tersebut, maka variabel yang diberikan antara lain usia 64, kadar insulin 66, dan berat badan 22. Jawab. Jadi sebelum dilakukan intervensi, perlu dicari terlebih dahulu derajat keanggotaan nilai tiap variabel dalam setiap himpunan. Usia anak-anak 64 sama dengan 0, dewasa X 70 min X atau 70 min 50, dewasa 64, maka dimasukkan X-nya diganti dengan 64, 70 min 64 per 70 per min 50. Jadi sama dengan 6 per 20, jadikan desimal 0,3. Untuk yang tua X min 60 atau 80 per 60. Untuk tua 64, jadi 64 min 60 per 80 min 60, jadi 4 per 20 sampai 0,2. Yang kadar insulin 66 sama dengan 0, untuk sedang X, untuk sedang 66 sama dengan 70 min 66 per 70 min 50, jadi 4 per 20 sama dengan 0,2. Tinggi untuk yang kadar insulin sedang, kadar insulin tinggi yaitu X min 60 per 80 min 60, 66 min 60 per 80 min 60 sama dengan 6 per 20 sama dengan 0,3. Untuk yang berat badan kurus sama dengan X 40 min X per 40 min 20, kurus 22 40 min 22 per 40 min 20 sama dengan 18 per 20 sama dengan 0,9. Normal 22 sama dengan 0, gemuk 22 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah mencari alfa predikat dari tiap-tiap rule. Rule pertama, jika usia anak-anak dan kadar insulin rendah dan berat badan kurus, maka diabetes tipe 1. Alfa predikat untuk anak-anak, union untuk gabungan untuk rendah, gabungan untuk kurus. Minimal union anak-anak 64, union rendah 66, union kurus 22, minimal 0,0,09 sama dengan 0, Z1 sama dengan 0, alfa predikat untuk R2 sampai dengan R12 sama dengan 0. Alfa predikat untuk rule 2 sampai dengan rule 12 sama dengan 0. Rule 13, jika usia dewasa dan kadar insulin sedang dan berat badan kurus, maka diabetes tipe 1. Alfa predikat 13. Union dewasa, union sedang, gabungan, union kurus. Minimal union dewasa 64, union sedang 66, dan union kurus 22. Minimal 0,3, 0,2,09 sama dengan 0,2. Z13 sama dengan 0. Alfa predikat untuk R14 sampai R15 adalah 0. Rule 16. Jika usia dewasa dan kadar insulin tinggi dan berat badan kurus, maka diabetes tipe 1. Alfa predikat 16 untuk union dewasa, gabungan union tinggi, gabungan union kurus. Minimal union dewasa 64, union tinggi 66, dan union kurus 22. Minimal 0,3, 0,3,09 sama dengan 0,3. Z16 sama dengan 0. Alfa predikat untuk rule 17 sampai dengan rule 21 sama dengan 0. Rule 22, jika usia tua dan kadar insulin sedang dan berat badan kurus, maka diabetes tipe 1. Alfa predikat union tua, gabungan union sedang, gabungan union kurus. Minimal union tua 64, union sedang 66, dan union kurus 22. Minimal 0,2, 0,2,09 sama dengan 0,2. Z22 sama dengan 0. Alfa predikat untuk rule 23 sampai dengan rule 24 sama dengan 0. Rule 25, jika usia tua dan kadar insulin tinggi dan berat badan kurus, maka diabetes tipe 2. Alfa predikat untuk 25 sama dengan union tua, gabungan union tinggi, gabungan union kurus. Minimal union tua 64, union tinggi 66, union kurus 22, minimal 0,2, 0,3,09 sama dengan 0,2. Z25 sama dengan 1. Alfa predikat untuk rule 26 sampai rule 27 sama dengan 0. Setelah mendapatkan nilai alfa predikat dan Z untuk masing-masing rules, maka tipe diabetes pasien diperoleh menggunakan rumus berikut. A1 kali Z1 ditambah A2 kali Z2 ditambah A3 kali Z3 dan seterusnya sampai alfa 27 sampai Z2 dikali Z27 per A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai A27 atau jumlah data dibagi banyaknya data menjadi
0,2 per 0,9 sama dengan 0,3. 0,23. Jadi tipe diabetes pada kasus ini bernilai 0,23 yang berarti pasien memiliki diabetes tipe 1. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.